Hai semua, welcome back to my YouTube channel because spreading the goodness will create good vibes. Jadi hari ini aku sharing di Instagram Live untuk Anggis Talk episode 3 dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang informasi Australia Award Scholarship. Jadi teman-teman yang ada di grup WhatsApp dan Telegram itu kasih pertanyaan mengenai pendaftaran beasiswa Australia Awards dan aku jawab di sesi live Instagram ini. Nah, buat kalian yang sekarang sedang mendaftar Australia Awards Scholarship juga, mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan kalian. Selamat menonton! By the way, yang belum mulai bikin Oasis formnya, kalian bisa nanti nonton di YouTube channel aku lagi bikin videonya, cara atau panduan untuk mengisi Oasis form dan additional form gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua ya dalam mencapai targetnya mendapatkan Australia Award Scholarship gitu. Selanjutnya, oh ya tadi ini ada pertanyaan lagi nih dari Yuli Diantri. Banggi mau tanya lagi, tadi kata Mbak kan boleh kalau S2 di Indo, tapi di AS apply S2 juga. Terus Oasis apa ijazah dan transkrip S2 perlu diupload juga? Iya, upload aja. Kan nanti kan di Oasis itu kan kamu diminta untuk mengisi latar belakang pendidikan. Bisa mulai dari SMA, S1 gitu, S2, ditulis semua di situ. Dan dokumen yang di-attach atau yang dilampirkan adalah dokumen-dokumen yang bisa mensupport aplikasi kamu selain ijazah, transkrip nilai, nilai bahasa Inggris, mau IELTS, mau TOEFL, ITP, IBT, dan lain-lain. Juga dokumen lainnya yang kira-kira akan mendukung. Misalnya kamu ngomong soal isu yang sekarang lagi kamu kerjain di pekerjaan kamu, terus kenapa kamu mau belajar di Australia dan mengambil jurusan ini, ada tuh dokumennya, masukin aja nanti supaya bisa dipikirin lagi sama dewan jurinya dan mudah-mudahan itu menambah nilai poin untuk aplikasi kamu gitu. Wow, cepet banget. Bentar lagi, 12 menit lagi udah mau 1 jam. Aku bakalan jawab singkat-singkat ya pertanyaannya. Terima kasih Kak dari Santi Natalia. Ada Benny. Hai Benny, temen aku nih. Terus ada Puspita Adi. Katanya lihat Craigcode jurusan atau fakultas di mana Kak? Soalnya sudah masuk ke fakultas tapi nggak ada Craigcode-nya. Lebih baik gini, yang lebih gampang ya cara cari Craigcode itu kamu buka ke website Craigcode namanya, coba di Google namanya Craigcode. Itu craigcode.education.gov.au. Nah, kalian bisa langsung masuk tuh ke course search. Misalnya nanti kamu pilih state-nya apa. Nanti aku bikin lagi ya ini supaya kalian terbantu. Ini bentuknya kayak gini, Craigcode-nya, Craigcode webnya. Nanti supaya gampang nyarinya yang kalian mau, nanti klik di situ, nama state-nya apa, misalnya Melbourne, terus masukin course-nya apa, misalnya Master of Public Health, misalnya kayak gitu. Terus nanti ada tuh tipe-tipe course-nya. Lebih baik kalian lihat dulu karena course-nya itu ada yang setahun setengah, 2 tahun. Nah, maksimalkan hidup kalian di Australia, ambil yang paling lama 2 tahun. Itu saran aku. Terus dari Sony, Kak mau tanya soal tes bahasa Inggris dari AI. Bagi yang belum punya sertifikat bahasa, itu tesnya IELTS banget atau mirip TOEFL atau jenis lain? Aku nggak tahu yang IELTS sekarang yang 750.000 itu, karena kan ini pandemik ya, jadi semua berubah gitu. Tapi kalau yang waktu itu aku kasih ke IELTS, ke Oasis Form waktu daftar AS tuh, IELTS-nya IELTS beneran yang bayarnya tuh hampir 3 juta waktu itu. Jadi
ya nggak tahu kalau itu aku nggak bisa jawab gitu, maaf ya Sonia. Kalau sertifikat bahasa itu mesti ngambil dari penyelenggara pendidikan bahasa Inggris seperti LIA, IDP gitu. Jadi benar-benar yang legal statusnya gitu. Halo, ada Pak Hengki, ada Afdil, Hafid, terus Q Damflower bilang, Kak, rencananya saya mau daftar setelah lulus kuliah dan belum punya pengalaman kerja, apa bisa daftar? Bisa. Banyak teman-teman yang fresh graduate, terus langsung dapet, lucky banget. Dan menurutku itu sebuah langkah yang strategik sama langkah pintar ya, karena kan dari lulusan fresh graduate, misalnya lulusan S1 terus kamu pelamar S2, itu kan masih semangat sama belajar. Waktu kemarin tuh aku mendapatkan tantangan terbesar, yaitu bukan beradaptasi di Australia, karena aku kan udah sering keluar, jadi aku udah tahu nih caranya hidup di luar tuh kayak gimana dan extreme weathernya tuh kayak gimana, terutama Melbourne yang terkenal dari 4 season dalam satu hari. Kayak pagi tuh bisa dingin banget, siang agak hangat, sore dikit tuh udah mulai dingin lagi, malam dingin banget gitu. Jadi kayak 4 season lah ya satu hari. Dan tantangan terbesarnya adalah ketika aku adaptasi dari kerja jadi belajar. Jadi itu benar-benar maksudnya culture aku setiap harinya yang belajar, yang bekerja terus jadi belajar, yang biasanya memenuhi target kerjaan, kan ada targetnya tuh, sekarang jadi belajar assignment gitu. Dan wow, ini udah 8 menit lagi menuju 1 jam, jadi aku harus jawab semuanya nih pertanyaan yang di sini. Kalau misalnya aku nggak sempat jawab semuanya, nanti aku bakalan jawab di Telegram dan WhatsApp grup aku ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kalau wawancara bahasa Inggris kita belepotan menurunkan peluang lolos seleksi? Dari Suci Payakumbuh. Suci, kayaknya kalau misalnya emang wawancara itu ya kayak tadi aku bilang kan ya, kita mesti siapin list pertanyaan, kira-kira apa aja yang bakalan ditanyain sama mereka, sama dewan jurinya, terus juga bagaimana cara ngomongnya. Jadi latihan aja pakai bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggrisnya yang kamu maksud tuh belepotan tuh nggak bagus gitu bahasa Inggrisnya, tapi kalau kamu bisa menyampaikan poin dari pertanyaan, dari jawaban untuk memenuhi pertanyaan yang diberikan dewan juri, ya menurut aku bisa menjawab gitu. Terus pertanyaan dari siapa nih? Nggak ada namanya. Dia bilang katanya dengan kondisi pandemi ini apa memungkinkan dilaksanakan PDT segera? Bagaimana dengan memulai perkuliahan di Australia dengan kondisi sekarang September? Jadi itu gini. Meskipun dalam waktu pandemi kan ini diperpanjang jadi 30 Juni ya. Menurut aku nih, kapan ya aku pernah baca antara iya apa enggak gitu, kalau nggak salah bener. September kan pengumuman ya. Jadi kalau misalnya Juni akhir tenggat waktu untuk kalian masukin OASIS form. Terus bulan September itu udah ada pengumumannya untuk interview atau apa gitu. Aku nggak ngeh banget, tapi akhir tahun insya Allah udah ketahuan tuh siapa yang lolos, siapa yang enggak. Tapi yang aku tahu teman-teman yang di 2019 udah PDT, 2020 mereka nggak bisa berangkat karena lagi pandemi, jadi mereka dilanjut 2021. Kalau misalnya untuk PDT tahun ini, kalau akhir tahun baru ada kelolosan, ada pengumuman lolosnya siapa aja, berarti PDT dimulainya setelah itu. Dan mungkin mudah-mudahan pandeminya udah mulai turun ya gitu. Terus dari Salmiati dari Enrekang, saya sebagai pelajar S1 Kak, baru mau semester 5, mau nanya kegiatan apa saja yang bisa membuat kita diterima di uni di luar negeri. Yaitu tadi yang aku bilang, bahasa Inggris ditingkatkan,
Terus aktif di organisasi masyarakat, volunteerism jangan lupa. Lalu tingkatkan leadership kamu, kepemimpinan, juga organizational skill, terus juga networking gitu. Jadi kalau misalnya udah punya semuanya itu enak deh, nanti tinggal flow aja gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Dian di Kalsel. Pada saat interview, apakah ada gambaran pertanyaan seperti apa yang akan ditanyakan oleh interviewer? Siapa tahu ada pertanyaan yang di luar ekspektasi kita yang ditanyakan oleh interviewer, yang mungkin bisa membuat kita tidak maksimal dalam menjawab. Dian, tadi kan aku bilang makanya kita harus bisa menguasai aplikasi yang ada di Oasis yang udah kita tulis, support statementnya apa, terus kenapa kamu milih jurusannya, buatlah riset kenapa pilihan yang pertama kamu jadikan pilihan pertama, karena kan ada 2 pilihan tuh di Oasisnya. Jadi kamu bisa jawab itu dulu, melakukan riset, terus juga dikuatkan dengan evidence base, seperti apa aja sih isu-isu yang sekarang sedang terjadi di antara Indonesia dan Australia gitu. Jadi pokoknya siap-siap banget deh untuk menguatkan wawancara kalian nanti ya. Kalian bisa nonton 10 tips wawancara AS di YouTube channel aku di Anggi Subijanto. Nanti kalian bisa lihat tips-tipsnya apa aja dalam wawancara gitu. Terus wow, 3 menit lagi. Pertanyaan dari Herman Makassar, gimana caranya dapat mendapatkan rekomendasi dari profesor di luar negeri terkait dengan bidang ilmu dengan bidang ilmunya. Yang kedua, karena saya mendaftarkan S3, tentunya harus ada draft proposal disertasi. Pertanyaan saya, seperti apa draft yang dimiliki AS sehingga saya di Indonesia bisa mengacu pada draft disertasi proposal luar negeri. Makasih banyak Mbak Anggi atas kesempatan dan kerjasamanya, sukses selalu. Oke, Mas Herman dari Makassar. Untuk yang pertama, cara mendapatkan rekomendasi dari profesor di luar negeri adalah masuk ke dalam website university tersebut, masukkan jurusan yang kalian mau, lalu nanti di situ ada tuh course-nya apa aja, terus ada nama-nama kontak profesornya. Nah, kalian bisa kontak melalui emailnya kampus profesor tersebut dan bilang deh tuh, saya sedang mencari profesor, saya sekarang dalam proses apply AS dan saya mau melakukan studi saya di situ, kemudian saya mau mau mendaftar sebagai studentnya Bapak atau Ibu gitu. Apakah Anda bersedia untuk menjadi supervisor saya gitu. Dia bisalah ngomong kayak gitu. Terus juga nanti kan surat rekomendasinya udah ada formatnya tuh dari AS. Nanti kalian bisa minta beliau untuk mengisi nggak, mix up, itu surat rekomendasi dari supervisor kita di sebelumnya. Jadi kalau profesor yang di luar negeri nggak pakai surat rekomendasi, kita korespondensi aja dulu, nanti buktinya kita masukin di Oasis. Terus juga disertasi proposal, nggak ada format yang jelas yang diminta sama AS, tapi bakalan diterima apapun yang kalian udah buat, sesuaiin aja sama yang biasanya dibuat gitu. Aku sebenarnya pengen sharing lebih banyak lagi, tapi tinggal 23 detik dari sekarang. Masih ada kira-kira 3 pertanyaan yang belum aku jawab. Next, aku tulis aja langsung di WhatsApp group sama Telegram. Teman-teman yang baru pada gabung, terima kasih banyak sudah gabung di acara ini, Q&A bersama Anggi seputar Australia Award Scholarship. Nanti nonton di YouTube aku. Bye! Itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab melalui live Instagram dan pertanyaan-pertanyaan yang hadir juga dari teman-teman yang lagi menonton Instagram live-nya. Mudah-mudahan pertanyaannya mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian. Buat kalian yang masih ada pertanyaan selanjutnya tentang AS yang belum aku bahas, silakan tulis di komen di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, silakan berikan like, comment, share, dan subscribe.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan semangat. Bye.